Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Timagu Channel. Bagi ayah dan bunda yang baru mengetahui channel ini, baru melihat video ini, jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi informasi seputar pesantren. Ayah dan bunda semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan serta diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala. Kita sadari bahwa kondisi pandemi saat ini kita rasakan bersama, baik dari pelaku usaha maupun proses pendidikan yang saat ini dirasakan ayah dan bunda semuanya. Walaupun mempunyai anak soleh atau anak yang mau ke pesantren, itu adalah harapan orang tua. Maka dari itu, bagi ayah dan bunda yang ingin memodokkan sang buah hatinya ke pesantren, harus memiliki 7 hal yang harus dipersiapkan saat ini. Walaupun saat ini kondisinya pandemi. Apa 7 hal yang harus dimiliki oleh Ananda sebelum berangkat atau sebelum ke pesantren impian? Salah satunya adalah manajemen waktu. Ayah dan bunda semuanya, 24 membangun karakter. Tentunya seorang santri itu harus mampu memanage sedemikian rupa. Kapan dia bangun, kapan dia makan, kapan dia mandi, kapan dia berangkat ke sekolah, kapan dia ekstrakurikuler, dan kapan dia menghafalkan pelajaran-pelajaran dan disetorkan ke wali kelas. Maka dari itu, manajemen waktu ini sudah harus dibiasakan sebelum anak tersebut belajar di pesantren sesungguhnya. Hal yang kedua yaitu manajemen kebersihan dan kerapihan. Sebagaimana hadis Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Maka seorang santri harus bersih. Seorang santri itu harus rapi. Hal ini harus diajarkan sebelum mereka ke pesantren. Jangan sampai ketika anak didik kita atau anak ayah dan bunda semuanya ke pesantren malah makin kusut. Nah, yang jadi pertanyaan ini kebersihan diajarkan atau tidak? Maka dari itu manajemen kebersihan ini harus dilatih sedini mungkin. Hal yang ketiga adalah manajemen olahraga dan kesehatan. Kenapa ini penting dilakukan? Karena al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Bagaimana seorang santri itu mendapatkan asupan nutrisi ilmu kalau seandainya jiwa dan raganya sakit? Maka dari itu manajemen kesehatan dan olahraga ini harus diterapkan sedini mungkin, sehingga dia menjadi santri yang penuh dinamis, santri yang penuh dengan militans untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren. Hal yang keempat itu manajemen inisiatif dan kemandirian. Kenapa inisiatif santri itu harus diajarkan? Karena seorang santri itu harus mampu mengatur, berinisiatif, harus ikut kegiatan apa, berinisiatif kapan harus mencuci, berinisiatif kapan harus menghubungi kedua orang tua di rumah. Dan ini melatih kemandirian. Kenapa? Karena dia akan hidup sendiri, mengatur waktunya sendiri, mengatur urusannya sendiri, tanpa keberadaan orang tua di sisi. Ini juga harus dilatih sedini mungkin. Hal yang kelima yang harus dimiliki oleh adik-adik calon santri yaitu public speaking skill. Kemampuan berbicara di depan teman-temannya. Kenapa ini harus diajarkan sedini mungkin? Karena ini kegiatan yang terpenting dalam pesantren. Kalau ini tidak diajarkan, maka di tahun pertama adik-adik kita ini akan merasakan sulitnya mempersiapkan, dan ini akan menjadi beban. Karena biasanya di lembaga pendidikan pesantren
akan dihadapkan 3 kegiatan pidato bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa Indonesia. Jangan sampai skill ini menjadi beban sehingga anak didik kita mengeluh. Walhasil, keluhan ada dan minta keluar yang jadi. Hal yang keenam yang harus diajarkan oleh calon santri yaitu language skill. Kenapa ini perlu diajarkan? Karena bahasa itu adalah mahkotanya pondok pesantren. Ketika pembiasaan bahasa itu sudah dibiasakan sebelum dia ke pesantren, maka hal ini tidak akan menjadi beban. Karena bahasa itu menjadi modal utama untuk memahami pelajaran di pesantren dan modal utama untuk berkomunikasi dengan sesama santri yang ada di pesantren. Yang ketujuh, komunikasi, skill, dan sosialisasi. Bahwa ini yang paling terpenting. Kita ketahui bersama di pesantren yang datang itu ribuan dan berbagai daerah. Sehingga ketika anak menemukan orang Medan dengan karakter seperti ini, dia sudah biasa saja. Atau ketemu dengan orang Madura atau dengan orang Solo, dia sudah mengetahui bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia bersosialisasi, dan bagaimana dia berkomunikasi dengan baik ketika menjadi santri. Nah, maka dari itu untuk melatih kebiasaan 7 hal tadi, maka Primago Islamic School selaku sekolah persiapan masuk pesantren modern berinisiatif mengadakan kegiatan yang spektakuler dan sayang untuk dilewatkan. Apa itu kegiatannya? Kegiatannya adalah Des Camp, Desember Camp, 17 hari menjadi santri. 17 hari ini adik-adik akan digodok untuk mendalami, memahami 7 hal tadi. Dan pesertanya dari mulai kelas 5 SD hingga kelas 3 SMP. Dan semuanya tersebar luas, boleh dari mana saja. Ada pertanyaan yang menarik, Ustadz, di tanggal 1 sampai tanggal 8 itu kan masih ada ujian sekolah. Bagaimana solusinya? Maka dari itu, di kegiatan ini para adik-adik yang masih ujian sekolah diperbolehkan untuk membawa handphone. Gunanya apa? Untuk melaksanakan ujian dan akan dilakukan mentoring belajar secara terbimbing. Lebih mudah lagi kan? Maka dari itu, jangan lewatkan kegiatan ini. Silahkan daftarkan segera di nomor yang tercantum di bawah ini. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 4 Desember hingga 20 Desember dan peserta sangat terbatas sekali. Untuk info lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Jadi adik-adik jangan lewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak datang kedua kalinya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.